Hadirin, sebuah tarian yang menggambarkan, mengisahkan seorang putri atau dede yang soleh, inges atau cantik, yang mana dalam sebagian hidupnya penuh dengan jiwa raga, hati yang tulus, mata-mata kepada masyarakat. Hadirin tamu undangan, begitu banyak yang mempengaruhi, ingin mengambil hatinya, namun dia tetap dengan jiwa raga ingin selalu untuk kepada masyarakat diabdikan. Dan hadirin, untuk itulah sang putri tidak ingin menjauhkan masyarakatnya hilang senyap di bawah angin bersama gunung, yang mana kisah cerita ini hadirin dapat kita lihat wujud dan simbolnya. Salah satunya adalah di lingkungan Desa Soleh, Kelurahan Bintaro. Hadirin tamu undangan, kisah cerita ini adalah ide cerita dari Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Haji Ayar Abdul. Ya, persembahan tarian Dede Sleman antar kita hadirin pada acara refleksi pemerintah Kota Mataram di bawah kepemimpinan Haji Ayar Abdul dan Haji Muhammad Roliskan, pasangan aman khususnya di Kecamatan Ampenan, hari ini Sabtu tanggal 10 Januari 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Mataram, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Mataram, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD Pemerintah Kota Mataram, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan mempersembahkan puji syukur kepada Allah SWT, acara pagi hari ini segera kita mulai. Hadirin memohon berkah Allah, kita awali bersama dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin selanjutnya, mari kita simak dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudari Sukinah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimahullah, semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada pemimpin kita, umara yang dicintai oleh masyarakat Kota Mataram, Bapak Haji Ayat Abdul dan Bapak Haji Muhammad Nurul sekarang. Insya Allah senantiasa amanah menuju masyarakat Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. Untuk itu hadirin, mari kita bersama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Bapak Haji Ahmad BKG SAG. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, marilah kita mensyukurkan hati kita sejenak seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munqidhal ghurqa, ya munjiyal halka, ya syahida kulli najwa. Allahumma ya Allah ya sami'ad du'a. Dengan curahan kasih sayang-Mu kami memohon anugerah-Mu, jadikanlah kegiatan refleksi pemerintahan Kota Mataram tahun 2014 yang saat ini kami laksanakan senantiasa membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Mataram. Ya Allah, ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya iman dan ketakwaan. Bimbinglah kami dengan cahaya kebenaran. Dengan kemurahan-Mu, semoga Engkau senantiasa mencurahkan keberkahan atas seluruh kerja keras dan jerih payah pemerintah dan masyarakat kami di Kota Mataram. Ya Allah, kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, tiada berdaya kecuali dengan kekuatan yang Engkau titipkan kepada kami. Dengan kasih sayang dan pertolongan-Mu, curahkanlah ma'unah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah, dapat membenahi segala kekurangan, melengkapi apa yang belum kami capai. Ya Allah, sekiranya pemimpin kami saat ini Engkau ridhoi sebagai pemegang amanah, maka kuatkanlah ia agar dapat mengiringi kami menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Kokohkanlah derap langkahnya agar dapat bertahan memanggul amanah yang mulia guna meluaskan ladang pengabdian bersama masyarakat kami. Ya Allah, ya Sattarul Uyub, ya Ghafirul Dzunub. Ya Allah, ampunilah dosa dan kekhilafan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan dan kezaliman kami Engkau timpakan azab dan ujian yang tiada dapat kami pikul, baik pada diri kami, keluarga dan masyarakat kami. Ya Allah, sampaikan kami pada kesenangan ridha-Mu, kekalkan kami dengan kenikmatan pemberian-Mu. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu jua kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan kata pengantar dari Camat Ampenan yang kami hormati, Bapak Ki Agus M. Idrus. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Wali Kota Mataram, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Mataram, yang kami hormati Bapak-bapak asisten Setda Kota Mataram, yang kami hormati
Bapak-bapak pimpinan SKPD lingkup Kota Mataram, Bapak-bapak camat sekota Mataram, dan Bapak-bapak lurah sekecamatan Ampenan yang saya hormati. Singkatnya, Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, maka kita dapat berkumpul di tempat ini bersilaturahim dalam kegiatan refleksi pemerintah Kota Mataram yang dilaksanakan di Kecamatan Ampenan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, serta para hadirin undangan yang saya hormati, kegiatan refleksi pemerintah Kota Mataram di bawah kepemimpinan Bapak Haji Ahyar Abduh dan Bapak Haji Muhammad Rolis Kana, atau kita kenal dengan sebutan Pasangan Aman, adalah merupakan rangkaian kegiatan refleksi pemerintah Kota Mataram yang dilaksanakan secara bergilir di 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram dan Kecamatan Ampenan. Hari ini adalah merupakan kegiatan refleksi pemerintah Kota Mataram yang kelima, yang setelah dilaksanakan di Kecamatan Cakra Negara, Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaparan. Di dalam kegiatan refleksi ini, nantinya Bapak Wali Kota akan menyampaikan atau memaparkan kepada kita semua tentang berbagai program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kota Mataram pada masa kepemimpinan beliau yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Baik itu merupakan program fisik yang berupa infrastruktur maupun program pembangunan non-fisik lainnya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Edi Sofyan ST yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempergunakan tempat ini sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan refleksi pemerintah Kota Mataram di Kecamatan Ampenan. Ucapan terima kasih yang kedua ingin saya sampaikan kepada Bapak Haji Abdul Hamid dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Mataram yang saya hormati, yang mohon izin untuk bisa menayangkan film pendek yang berdurasi kurang lebih 10 menit, di mana film ini nanti akan bercerita atau menggambarkan tentang Ampenan di tempo dulu pada saat masih zaman kerajaan, kemudian di zaman penjajahan Belanda, sampai dengan keadaan saat ini.
Film pendek ini adalah merupakan karya dari pemuda-pemuda yang ada di Ampenan yang tergabung di dalam Forum Pemuda Peduli Ampenan atau yang kita kenal dengan Forum Gempa. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya sebagai rasa syukur seluruh masyarakat Ampenan bersama saat lagi kita menyaksikan sebuah tayangan visualisasi kota Ampenan tempo dulu hingga kini. Kai ki siono ibu karin no tu bodang wasakulani kari. Namun istilah Ampenan itu berasal dengan waktu perang zaman Banjargetas, anak Lombok ini, anak pemuda yang gagah dengan padi dengan dayaran Banjargetas. Nah kemudian gue sudah tahu arahnya, apa arahnya pesisirnya atau apa arahnya barat Lombok nih kan dia tahu. Nah tuh dengan kemudian datang kemudian dia telan dia takut dia terbalik si dengan Sardarul Kerajaan Bali itu daya ini saya anggap ini daya lah sepi wah dakwah dengan lain jadi kemudian dia telan datang mancing kemudian apa orang desa ini di narak nih luar mancing tanjaknya lagu dinding nih jadi Banjargetas itu asalnya sih orang mancing itu ngatur apa bawa mana apa sih taranin ini harani mana karena pemalas ini kan apa mancing sekadu ampen tali itu kan ampen harana ampen benang asalnya nih jadi apa harani wah ini tahu sudah itu ampen benang asalnya dulu susah ampen benang ampenan dari
Ya, seluruh berbagai perkembangan dan tentu jadi rasa syukur kita semuanya. Masyarakat Ampenan yang sampai saat itu juga dapat melihat berbagai kemajuan, berbagai pembangunan terus diupayakan oleh pemimpin kita Bapak Haji Ayat Abdul dan Bapak Haji Mohan Proliskan. Insya Allah tentunya sama-sama untuk seluruh warga masyarakat Kota Mataram. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan penyampaian refleksi pemerintah Kota Mataram oleh Bapak Wali Kota Mataram yang kami hormati, Bapak Haji Ayat Abdul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kirami ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Proliskan, juga yang tentu sama-sama kita hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Bakru Haji Lukman Hakim yang merupakan salah seorang tokoh agama kita di Kota Mataram, dan beserta para tokoh, para pemuka agama dan pemuka masyarakat seluruhnya dari berbagai agama dan etnis yang ada di Kecamatan Ampenan khususnya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat pemerintah Kota Mataram, para staf ahli, para asisten, para pimpinan SKPD, juga para camat, khususnya camat Ampenan yang tidak kalah semangatnya dengan juga para lurah yang sangat apresiatif, juga sangat bersemangat mendukung kegiatan apresiasi pada pagi hari ini, dan tentu bapak-bapak para kepala lingkungan se-Kecamatan Ampenan dan yang punya gedung yang cukup representatif ini, barangkali yang paling mewah di antara gedung-gedung yang dimakamkan representasi beberapa kecamatan ya ini jasa dari Pak Edi. Terima kasih buat Pak Edi. Juga para kelompok grup kesenian yang saya hormati, Pak Amir yang selalu juga hadir seringkali. Pak Amir kalau sudah mulai nampil keluar gayanya masih ya, singkatnya Bapak Ibu para undangan yang tentu tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam satu agenda kegiatan pemerintahan yang sudah direncanakan sedemikian rupa, yang diberikan judul refleksi pembangunan di Kota Mataram.
selama kepemimpinan atau amanah yang Bapak Ibu berikan kepada saya dan kepada Pak Haji Mohan Rohis Kana. Dan kita tahu bahwa tahun 2015 ini merupakan tahun kelima sejak kami dilantik. Kami dilantik pada 10 Agustus 2010 dan sekarang sudah bulan Januari 2015, yang artinya ini merupakan tahun terakhir kami. Nah, yang pertama kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, para tokoh, para undangan yang meluangkan sedikit waktu untuk kami diberikan kesempatan menyampaikan refleksi pembangunan kita di Kota Mataram. Yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Camat dan juga Pak Lurah dan Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, cukup meriah, apalagi berbagai kesenian ditampilkan, kami disambut sedemikian rupa, maka kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Juga Pak Edi juga saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Sering kita pakai gedung ini. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu dan sekalian, kegiatan kalau kita mendengar istilah refleksi ini kan sebenarnya adalah gambaran sebenarnya. Refleksi itu gambaran, tepatnya barangkali gitu. Refleksi pembangunan Kota Mataram berarti gambaran tentang pembangunan Kota Mataram. Gambaran bangunan sejak kami dilantik sampai dengan saat sekarang. Itu sebenarnya refleksi. Nah, selain penyampaian atau laporan ke dalam pertanggungjawaban itu, kami memandang perlu untuk secara langsung kami sampaikan kepada masyarakat. Kami sampaikan kepada masyarakat ini, tentu inilah refleksi yang kami sampaikan gambarannya secara umum kepada masyarakat. Inilah yang dikemas agenda ini dalam bentuk refleksi di masing-masing kecamatan kita di Kota Mataram ini. Bapak Ibu dan sekalian, pentingnya kami menyampaikan refleksi ini pertama adalah karena seperti kami sampaikan bahwa tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir kami. Maka kami memandang berkewajiban untuk secara langsung kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan yang kedua, penting sekali, ini adalah bentuk dari satu komitmen kami, saya Haji Ahyar Abdul dan Haji Mohan Rohis Kana, di mana kalau secara pemerintahan ya kami disebut wali kota dan wakil wali kota, tapi sebagai pimpinan daerah sama, tidak dipisahkan, satu Haji Ahyar Abdul dan Haji Mohan Rohis Kana. Dan keberhasilan apapun, kekurangan apapun dari pemerintahan ini adalah saya dan Haji Mohan Rohis Kana. Nah, itu secara pemerintahan. Tapi kita tahu sesungguhnya jabatan wali kota atau wakil wali kota, kalau secara kemasyarakatan atau kita sebagai umat yang beragama, maka kami menilai jabatan wali kota, wakil wali kota itu adalah apa yang disilakan oleh agama sebagai khodimul ummah. Artinya adalah pelayan umat.
Kalau dalam agama Hindu, kalau saya tidak keliru, kira-kira dia sebagai guru wisesa, kalau saya tidak salah. Jadi sebagai khatibul ummah, bahwa hakikatnya pemerintahan ini, kepemimpinan ini adalah pelayan bagi masyarakat. Inilah yang menyemangati kami dalam melaksanakan segala program pembangunan yang sudah diamanahkan oleh Bapak Ibu melalui secara representatif adalah hasil rumusan bersama antara kami di pemerintah dengan legislatif atau dengan DPRD yang lahir dalam bentuk satu dokumen pemerintahan yang mengikat seluruh program-program itu menjadi sebuah visi dan misi pemerintah Kota Mataram, atau secara formalnya ada yang disebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Menengah Jangka Menengah Daerah. Tadi saya kita memperhatikan sebuah tayangan slide durasi pendek tentang ampenan itu dalam waktu yang singkat. Dari masa lalu disebut sebagai sejak Banjargetas, kemudian memberikan nama ampenan, Banjargetas sebagai Arya Sudarsana dan perkembangan terus sampai dengan saat sekarang ini. Nah, inilah ampenan. Jadi sesungguhnya ampenan ini betul memiliki satu potensi yang sangat luar biasa sebenarnya. Yang selama ini kita memang terus ingin memicu pertumbuhan potensi yang ada di Kecamatan Ampenan, dan kita berkeyakinan bahwa manakala Ampenan ini bisa kita rubah dan bisa kita wujudkan ada kemajuan di situ, saya yakin Kota Mataram ini akan maju apabila Ampenan ini maju. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang terus saja, kita bukan hanya bicara Ampenan tentu, tapi kita punya keyakinan bahwa salah satu simpul kemajuan Kota Mataram ini ada di Ampenan, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya sering sampaikan, mohon maaf, saya sampaikan dalam rapat-rapat koordinasi, baik di provinsi maupun di pusat, bahwa kalau Indonesia ini memiliki 500 sekian kabupaten kota, maka ada 33, nah sekarang 34 ya, karena 34 provinsi, ada 34 yang merupakan kota provinsi, termasuk Mataram. Nah, Mataram ini adalah satu kota yang sangat memiliki potensi yang besar, punya posisi yang strategis dan posisi yang lebih istimewa kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Tidak semua kota-kota yang ada di Indonesia ini seperti Mataram. Apa potensinya? Karena Mataram tidak hanya memiliki darat, tapi juga memiliki laut. Inilah yang terus kita dorong. Tapi itu tidak mungkin kalau hanya dilakukan oleh Kota Mataram. Ini harus secara koordinatif kita berkoordinasi, sinkronisasi program, harmonisasi program, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Inilah Ampenan. Karena itu ke depan ini Pak, saya terus terang saja sama Pak Jimon tidak puas dengan keadaan sekarang ini. Tidak puas Pak, terutama Ampenan ini. Walaupun ya kita sudah melakukan semampu kita, sudah kita lakukan, baik infrastruktur, misalnya adalah Saleh-Sungkar dan seterusnya, sudah kita lakukan itu. Kemudian rumah-rumah yang selama ini terkena abrasi, yang kalau datang angin barat kita mulai teriak. Tidak puas kita hanya dengan datang, kemudian mengamankan, mengevakuasi penduduk, kemudian kita hanya bawa Indomie, bawa kalau begitu-gitu terus kapan selesainya, kan begitu.
Itu juga selama ini kalau kita mikir Ampenan, kita mikir perahu ting-ting saja, ting-ting saja, tidak selesai-selesai. Maka saya bilang sama Pak Wakil, ayo Wakil, kita harus kerja keras ini Ampenan ini. Malu ngombak nih, kira keras sebenarnya. Ya syukurlah Bapak Marjono ini senyum-senyum terus ini. Kita relokasi. Nah, tinggal ada berapa sisa saja. Tapi ke depan, kalau kita ingin merubah Ampenan, ya cita-cita ini. Tapi kita serius ini, kita sudah buat DED-nya, detail engineering-nya. Dan itu sudah kita usulkan lewat pemerintah provinsi, ke pusat. Kita ingin sepanjang jalan pantai ini juga ada jalan di situ. Yang kita mulai dari lingkar selatan di Kosgoro itu terus ke barat gitu. Dan nanti belok ke kiri terus bisa tembus sampai dengan Menitik. Itu yang kita inginkan ke depan. Mudah-mudahan. Nah, untuk tahun 2015 ini insya Allah apa yang menjadi program kita untuk revitalisasi Kota Tua Ampenan, insya Allah ada anggaran sekitar 4 miliar. 4 miliar. Saya secara khusus minta pada Pak Wakil untuk jadi komandannya di situ. Yang 4 miliar ini direncanakan adalah untuk Jalan Pabean, kemudian juga untuk Sungai Kalingjangko, kemudian juga untuk untuk jalan energi. Ini yang 4 miliar. Ini, nah itu akan terus nanti akan program-program selanjutnya. Kenapa? Kota Ampenan ini secara kebijakan sudah memiliki posisi yang cukup strategis karena kita telah mendorong supaya Kota Tua Ampenan ini menjadi salah satu dari jaringan kota tua se-Indonesia. Maka ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Nah, ini soal Ampenan, Bapak Ibu. Nah, kalau bicara SDM sudah barang tentu pengertiannya sangat luas. Sangat luas. Berbagai aspek menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Baik itu menyangkut masalah dalam SDM, masalah iman dan takwanya juga itu harus terus ditingkatkan. Penguasaan sains teknologinya juga yang sangat menjadi satu kunci dalam bagaimana peningkatan sumber daya manusia, juga untuk mengajarkan keterampilan, kesiapan, penguasaan skill masyarakat kita. Ini juga menjadi perhatian kita. Kita bersyukur di Kota Mataram ini relatif bahkan lebih tinggi IPM-nya dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, karena itulah juga maka yang namanya masalah kesehatan, kita terus melakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mudah dan murah, bahkan gratis, kan gitu. Nah, kita lihat di Kota Mataram, ya mulai kita dengan, kalau kesehatan mulai kita dengan pelayanan gratis untuk puskesmas, dan kita tingkatkan menjadi pelayanan gratis untuk perawatan kelas 3 di Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Nah, sekarang juga kita membentuk satu unit pelayanan yang emergency kepada masyarakat, sehingga nanti kalau ada keadaan yang cukup darurat atau gawat keluarga kita, ya silakan ditelepon langsung. Kita punya pelayanan emergency. Nah, insya Allah semua ini tentu mengarah kepada upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan kita di masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu kira-kira di masalah sumber daya manusia.
yang tentu tidak mungkin kami akan sampaikan secara detail. Kemudian yang kedua juga menyangkut masalah infrastruktur perkotaan. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kita salah satu prioritas adalah perbaikan infrastruktur kita di Kota Mataram ini. Seperti yang barangkali disaksikan atau kita lewat beberapa jalan ini sudah kita lakukan perbaikan. Ada jalan-jalan baru yang kita bangun. Antara lain misalnya adalah Jalan Bung Hatta dari bundaran Karangjangkong sampai dengan Rembigi atau Gegutu. Itu merupakan jalan baru. Dan alhamdulillah masyarakat sangat mendukung, walaupun mereka harus merelakan rumahnya untuk dibebaskan. Nah, rumah yang kita bebaskan di situ 84 rumah. Nah, ini artinya begitu besar dukungan masyarakat untuk pembangunan di Kota Mataram ini. Kami tentu menyampaikan terima kasih atas dukungan warga masyarakat kita. Begitu juga beberapa jalan yang sekarang kita sedang perbaiki, beberapa sudah selesai, itu merupakan jalan-jalan nasional. Sehingga kita bertekad jalan-jalan nasional ini harus semuanya sudah menjadi jalur 2, bukan lagi jalur 1. Termasuk yang kita perbaiki adalah Jalan Saleh Sungkar, itu yang selalu saya diingatkan setiap saat itu, ya ini Pak Wali kapan mau diselesaikan? Ya, alhamdulillah pada tahun 2014 sudah kita bangun. Di mana drainasenya? Nah, ini ada ahlinya Pak Rudi ini. Iya, suka ngomel-ngomel terus kalau Pak Rudi. Iya, terus gitu ya. Tapi Pak Rudi itu drainase itu untuk pertama di NTB yang menggunakan box culvert itu. Itulah saya mencari. Ini supaya pakai box culvert itu. Nah, kita sebenarnya rencanakan jalur 2. Tapi wah ini susah ini, kalau mau jalur 2 akan banyak digusur. Wah, kita ini kan berhadapan dengan para jamaah di situ kan repot kita ini. Di orang pegawaian di situ musakarah diri kan orang pegawaian gitu. Ya. Nah, yang masih menjadi masalah kita yang terang PR kita adalah jalan-jalan lingkungan kita. Jalan lingkungan ini ya sebenarnya kita juga ingin tahun 2015 ini bisa diselesaikan semuanya. Tapi karena beberapa rencana sumber pendanaan kita tidak bisa kita peroleh, maka terpaksa kita lakukan secara bertahap. Jadi jalan lingkungan ini Bapak Ibu panjangnya itu 300 kilo, bukan sedikit. 300 km yang tidak baik, ya. Maksud saya yang rusak itu sekitar 20% dari 300 kilo itu ada 20%. Kalau 20% berarti sekitar 60 kilo. Nah, sekarang kan masyarakat tidak mau kalau tidak hot mix, kan biayanya juga mahal ya. Paling tidak untuk 60 kilo itu kita butuh paling tidak sekitar 60 miliar. Jadi biayanya tidak kecil. Nah, tapi sudah kita lakukan, rencanakan secara bertahap dan kita sudah mulai. Karena itu kita prioritaskan mana yang sangat-sangat rusak. Inilah masalah jalan lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu juga sekarang ini kita sedang melakukan persiapan untuk menghadapi MTQ pada tahun 2016, di mana Kota Mataram menjadi tuan rumah. Ini yang makanya kita kebut ini beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Jalan-jalan kita harus kita perbaiki, termasuk drainase kita, saluran-saluran akan terus kita perbaiki, termasuk lampu-lampu jalan ini. Lampu-lampu jalan ini dulu banyaknya 4.000, sekitar 4.500 lah 2010. Sekarang sudah 7.000.
sudah 7.000 titik lampu, tapi yang kita butuhkan sebanyak 15.000 titik lampu untuk menerangi jalan-jalan yang ada di Kota Mataram. Ini kita lakukan secara bertahap, ya, termasuk untuk pemasangan titik-titik lampu yang baru di beberapa jalan-jalan di Kota Mataram. Juga kita melakukan perbaikan-perbaikan, penggantian-penggantian. Lampu-lampu jalan yang ada sekarang ini tidak efisien, sangat tidak efisien. Lampu jalan yang satu ini, satu lampu jalan ini itu 250 watt, Pak. Dan sekarang kita ganti dengan namanya LED. Itu cukup dengan 100 watt. Bahkan lebih terang dari yang 250 watt. Nah, ini agak mahal sedikit, tapi ini terus kita lakukan. Kita harus melakukan efisiensi untuk listrik ini. Nah, sekarang kita bayar listrik per tahun itu kira-kira 17 sampai 18 miliar satu tahun yang kita bayar kepada PLN. Nah, kalau kemarin Bapak Bu baca di koran, ya, sempat diputus, dibilang kita ngutang, kita tidak ngutang, tidak pernah kita ngutang itu, ya, hanya tenggang waktu bayarnya. Nah, gitu. Karena uangnya sudah ada, tinggal dikeluarkan. Itu bukan salah kita, Kota Mataram. Ini akibat kenaikan dari tarif dasar listrik. Nah, kita kan harus menyesuaikan. Ini bukan uang kantong yang bisa waktu kita keluarkan. Itu ada proses yang harus dilakukan. Nah, saya minta kerjasamanya lah yang baik, toleransinya saya bilang. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita bayar cukup mahal listrik ini, sampai 18 ya miliar lebih. Nah, ini kita, karena itu Bapak Ibu kalau masih ada di jalan-jalan tertentu di dalam yang kelihatannya masih gelap, belum ada lampu jalan, ya harap dimaklumi. Tapi silakan saya dihubungi Pak Lurah dan Pak Camat, nanti tentu kita sesuaikan untuk bisa kita pasang lampu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya tentu beberapa hal perkembangan kita di Kota Mataram ini yang pada saat ini tentu tidak bisa kami sampaikan secara keseluruhan. Yang kesimpulannya adalah ada beberapa capaian-capaian kita yang cukup signifikan. Di samping itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dilanjutkan terus pada waktu-waktu yang akan datang untuk dilakukan perbaikan peningkatan pembangunan kita di Kota Mataram ini. Bapak Ibu dan sekalian, saya mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini tidak bisa menyentuh secara keseluruhan, dan insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang tentu kita terus bisa berkomunikasi. Saya juga minta masukan Bapak Ibu apa yang perlu kita lakukan di Kota Mataram ini untuk selanjutnya, dan kami bertekad pada tahun terakhir ini apa yang menjadi PR kita tentu akan kami kerjakan secara sungguh-sungguh menurut kemampuan APBD kita di Kota Mataram ini. Barangkali cukup saja Bapak Ibu ya kami sampaikan ini ya. Oke, cukup ya. Ya. Ini nilai silaturahimnya ini yang luar biasa ini. Saya cukup banyak ini kan Sabtu Maulid ini banyak Maulid ini kita Maulid ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang penting aman yang disampaikan di belakang. Hadirin tentunya insya Allah bersama dari Bapak Wali Kota Mataram Bapak Haji Abdul dan Bapak Wakil Wali Kota Mataram Bapak Haji Mohan Rolis Kana
selalu terus memberikan amanah dan tentunya kesehatan keapiatan memimpin masyarakat Kota Mataram lebih maju, lebih terus pembangunan segala bidang seperti apa yang digambarkan tadi senantiasa terasa oleh seluruh warga masyarakat untuk menuju masyarakat yang maju, religius dan berbudaya. Hadirin, demikianlah seluruh rangkaian acara refleksi pemerintah Kota Mataram. Berkenan Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Wakil Wali Kota Mataram untuk bersama sebelum menuju tempat yang telah disiapkan. Untuk kami silakan mengambil tempat di depan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin untuk tidak beranjak karena Bapak Camat serta jajarannya telah menyiapkan hidangan santap siang untuk menjadi penutup acara kita pada depan. Hadirin sekali lagi, demikianlah seluruh rangkaian acara refleksi pemerintah Kota Mataram di bawah kepemimpinan Bapak Haji Ayer Abdul dan Bapak Haji Muhammad Rolisian yang senantiasa membuat Kota Mataram aman, yang pada pagi hari ini hingga berakhir pada siang hari ini di Kecamatan Ampang tanggal 10 Januari 2015. Bersama kembali kita tutup dengan melapaskan hamdan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.